Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Prayugi SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Berikut adalah profil fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya adalah Ibu Halimah Nur MPD dan pengajar praktik saya Ibu Nia Wuri Wijayanti SPD. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Kegiatan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Narasumber yang dipilih: Bapak Totorianto SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Petarukan. Ibu Teti Aprilianingsih, SPD SD, Kepala SD 07 Klarean. Hasil wawancara dengan narasumber yang pertama. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Teti? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berwawancara dengan Ibu Teti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 07 Klarean. Ya. Nah, maksud tujuan wawancara ini untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pada materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti dalam wawancara ini saya ingin menggali pengalaman dari Ibu Teti selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 7 Klarean tentang berbagi pengalaman Ibu ketika menangani kasus-kasus di sekolah Ibu. Ya. Boleh saya mulai, Ibu? Iya. Silakan. Ya, ada pertanyaan ini berkaitan dengan wawancara. Yang pertama ada, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Ketika ada kasus-kasus dilema etika di sekolah saya, ini saya pertama kali yaitu identifikasi dilemanya, caranya yaitu satu dengan menganalisis situasi, yaitu di mana memahami apa permasalahan tersebut yang terjadi dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi pihak yang terlibat ataupun yang terkait di dalam masalah tersebut. Yang ketiga dengan mengevaluasi nilai yang bertentangan. Ya, disitulah kami mengidentifikasi dilema etika di sekolah kami. Ya. Jadi dengan menganalisis, kemudian mengidentifikasi pihak-pihak terlibat, kemudian evaluasi nilai yang bertentangan ya Bu. Ya. Itu cara Ibu dalam mengidentifikasi dilema etika. Ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ada yang sama-sama
benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Iya. Itu memang kadang kala itu sangat sulit Sulit ya, ya, Bu, sulit ya. sekali. Itu kami pengambilannya yaitu dengan satu diskusi kolaboratif, yaitu di mana mengundang pihak-pihak terkait untuk berdiskusi tentang dilema yang ada yang Ya. dihadapi ketika itu. Yang kedua yaitu menggunakan kerangka etika, di mana memanfaatkan prinsip-prinsip etika seperti apa ini untuk menganalisis pilihan, iya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan jangka panjangnya. Kami mempertimbangkan keputusan itu untuk jangka panjangnya itu bagaimana, dan terlebih yang memuat untuk semua pihaknya itu kepentingan umum, mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan salah satu berarti pihak gitu ya. Oke. Jadi dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan Iya. rekan-rekan Ibu di sekolah, kemudian menggunakan kerangka etika serta mempertimbangkan nanti jangka panjangnya itu bagaimana. Iya. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah yang diambil ketika ada dilema etika di sekolah kami, satu yaitu pengumpulan informasi tentunya. Data-data atau fakta-fakta yang ada kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, identifikasi alternatif. Yang ketiga, analisis ya. Analisis konsekuensinya bagaimana ya. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu kita ambil dengan bersama-sama berdiskusi, tidak hanya melibatkan misalnya satu kepemimpinan saya saja, tapi seluruh warga sekolah. Yang kelima dengan evaluasi hasil. Ada 5 hal yang kami lakukan. Jadi ada 5 langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada ya Bu, dari mengumpulkan informasi sampai dengan mengevaluasi begitu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan dan Ibu menganggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Iya. Dari pengalaman saya yang sudah itu memang banyak hal yang ternyata ini paling efektif ya. Paling efektifnya satu, yaitu adanya keterlibatan beragam pihak. Dengan kita mengakomodasi dari misalnya saran ataupun kritik, masukan dari berbagai pihak, itu malah justru akan mengefektifkan bagaimana kita akan mengambil suatu keputusan. Yang kedua, keterbukaan. Dengan berkomunikasi yang baik dari sesama anggota ataupun warga sekolah, itu adalah suatu jalan agar efektivitas itu bisa terjalin. Kemudian yang ketiga yaitu bimbingan dari mentor, itu juga penting, yaitu mencari tausiah dari individu yang berpengalaman tentunya. Ya. Jadi untuk lebih efektifnya dengan Bu, keterlibatan berbagai macam pihak ya. Iya. Kemudian ada keterbukaan terhadap masalah sampai dengan bimbingan atau mentor untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tantangannya ya? Iya. Tantangan yang menjadi dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah kami, satu yaitu ketidakpastian. Kadang memang sulitnya memprediksi konsekuensi jangka panjang dari suatu keputusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, emosi. Kadang kita tidak bisa meredam saat kita sedang terjadi konflik tersebut. Kadang kita itu memang tantangan yang memang kita harus bisa mengatur emosi kita. Yang ketiga yaitu
konflik kepentingan. Satu pihak kepentingannya A, yang kedua kepentingan B. Kadang itu saling bertentangan satu sama lain, yang kita sebagai suatu pimpinan itu harus mengambil satu kebijakan yang tepat dan tidak merugikan satu pihak manapun. Iya. Ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah program atau tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Prosedurnya ya? Iya. Satu, pendekatan bertahap. Artinya menggunakan tahapan tertentu untuk menangani dilema, mulai dari identifikasi hingga evaluasi. Itu yang pertama. Kedua adalah waktu untuk refleksi. Kadang-kadang memberikan waktu untuk berpikir sebelum memberi keputusan. Dan apabila prosedur penyelesaian itu tidak hanya itu saja, melihat apabila ada suatu kasus, ya langsung lebih baik kita segera menyelesaikan, tidak melihat nanti ke belakang-belakang ditunda-ditunda, malah lebih cepat lebih baik. Ya. Terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang sekiranya bisa membantu Ibu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan Ibu selama menghadapi kasus di sekolah, Bu? Ada, memang ada. Yaitu faktor yang membantu saya di sini adalah tim dukungan dari anggota masyarakat atau lingkungan sekolah itu sendiri. Contohnya dari guru, wali kelasnya, ataupun guru mapel atau orang yang berpengalaman ya. Kemudian sumber daya dan referensi. Selain itu saya juga melihat literatur ataupun referensi dari lain, misalnya dari Google ya, searching Google sekarang itu kan banyak, kadang seperti itu. Ya. Dari semua hal yang Ibu lakukan, yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kiranya Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengatasi permasalahan dilema etika di sekolah Ibu? Pembelajaran dari pengalaman tersebut yaitu bahwa pentingnya suatu keterbukaan antar pihak ataupun anggota yang berada di sekolah, lingkungan sekolah tersebut. Itu yang pertama, berarti keterbukaan. Yang kedua adalah refleksi diri. Setelah adanya evaluasi, kita merefleksi, oh bagaimana nantinya ke depannya. Itu kita pikirkan bareng-bareng supaya tidak menjadi timbul masalah lagi di kemudian hari. Yang ketiga yaitu keseimbangan nilai, memahami bahwa tidak ada keputusan yang sempurna dan kadang-kadang kompromi itu diperlukan. Ya, terima kasih atas wawancara kali ini. Ini merupakan pelajaran bagi saya, pengalaman Ibu jadi pembelajaran bagi saya, dan saya sangat terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau berbagi pengalaman, berbagi praktek baik dengan saya. Dan saya ini juga untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak Ibu ya, untuk demonstrasi konseptual. Ya. Semoga terima kasih. Berjalan lancar ke depannya, lulus dengan baik. Ya, terima kasih. Saya cukupkan wawancara kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil wawancara dengan narasumber yang kedua dengan Bapak Toto Rianto SPD, Kepala Sekolah Kepada. Selamat mendengarkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan.
analisis dan refleksi atas hasil wawancara dengan kedua narasumber. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara jika dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Dari hasil analisis, sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan yang pertama dilakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah, yang kedua berdiskusi dengan seluruh komponen sekolah, dan yang ketiga membuat keputusan yang berpihak pada siswa dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut, menurut saya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah yang telah saya wawancarai sebetulnya sudah melaksanakan prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti yang ada pada modul 3.1, dan antara lain adalah memperhatikan 4 paradigma, yaitu 3 prinsip basis penyelesaian masalah dengan etika. Dalam langkah pengambilan keputusan sudah memuat langkah pengambilan keputusan, namun belum dilakukan secara runut dan lengkap, akan tetapi tidak mengurangi proses uji hasil pengambilan keputusan. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil analisis kami, berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, yaitu menganalisis situasi dengan memahami konteks dan semua fakta yang ada, dengan melakukan identifikasi masalah dan melakukan evaluasi nilai-nilai tentang. Adapun perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, bahwa kepala sekolah yang pertama, yaitu Teti, sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Sedang pada kepala sekolah yang kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur di sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori yang ada di modul 3.1 adalah kepala sekolah yang pertama, yaitu Ibu Teti, karena merupakan alumni atau lulusan Pengadilan ke-7 sehingga telah mampu memahami 5 etika dan penyelesaiannya. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mendukung unsur kelima etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi 5. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan 5 etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan
Dilema etika baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya ambil. Sekian dan terima kasih. Dan semoga pemaparan ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak,